Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cinta kepada Allah, cinta kepada ciptaan Allah, iman kepada kalamullah, juga kepada Rasulullah, juga kepada Rasulullah. Bicara soal cinta, cinta itu terkadang tidak bisa dicerna. Wong iku nek wis kadung seneng, masih udan tetap budak. Orang kalau sudah kadung cinta, masih puanas kaya apa, tetap budak. Nah, kita ini ketika ingin mendapatkan doa-doa yang diijabahi oleh Allah, maka jalane kudu cinta kepada Allah. Kita selalu diajari oleh guru kita ini sing jenenge tugas selalu datang silih berganti. Nah, ini adalah bagian dari perwujudan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Gus Bahak dalam suatu pengajian dia menyatakan, dia menyetir mengambil ayat surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, wa mimma razaqnahum yunfikun. Bahwa bukti kita sebagai hamba itu adalah menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Nah, ini adalah bukti cinta. Nek ana uang niku medhit, ya gak mungkin sedekah, tidak mungkin infak, tidak mungkin ngomong cinta kepada Allah. Lah kita tanggal 6 nanti ini kan malam satu surah, ya metu duit maneh. Kemarin Idul Adha metu duit. Nek iku dipahami sekedar syariat atau agama iku gak ono marine dua duit kan. Tetapi kita ini oleh guru kita diajak menjadi orang-orang yang khusus. Kata Gus Bahak, ciri wong Islam iku memberi, bukan menerima. Sedekah, meninfakkan sebagian rezeki itu adalah memberi. Nah, oleh kiai kita itu dilatih dadi wong sing khusus, dadi wong sing di atas bukan di bawah, yang selalu memberi, metu duit terus. Maka ini harus kita cerna, harus kita pahami. Ternyata secara tidak langsung kita diajak dadi wong sing istimewa. Ya kadang-kadang abot. Tapi ibarat anak kecil, kalau tidak dipaksa, arek cilik iku nek gak dipaksa sekolah, gak mungkin gelem sekolah wis ta. Gak ono ceritane meneng arek cilik iku meneng giat sekolah itu, pasti kadang-kadang ono males ya. Kenapa dia males? Karena belum memahami makna menuntut ilmu, manfaatin oleh ilmu. Nah, kita juga gitu, diajari, dipaksa terus oleh keadaan, wis wayai infak, wayai sedekah terus, untuk menjadi hamba yang khusus tadi, hamba yang istimewa. Semoga kita sebagai santri ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah di dalam menjalankan tugas-tugas agama ini. Nah,
dengan kita menjalankan tugas-tugas agama ini, semoga apa yang menjadi doa-doa kita selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami syariatnya, memahami tarekatnya, memahami hakikatnya, memahami ma'rifatnya, memahami ma'rifatnya. Syair kedua menika mengajarkan kepada kita supados kita sedaya menika berusaha dos pundi anggene kita sedaya menika saged paham, ya, paham syariat lan paham tauhid. Dados tauhid niku isine nggih tarekat, isine hakikat, isine makrifat, singkate niku ya niku tauhid. Syariat lan tauhid niki kedah gandengan, boten saged dipun pisah-pisahaken. Keranten ajaran Islam menika sanjange Syekh Sabiq wonten kitabipun Al-Aqidatul Islamiyah. Isine Islam niku iman kali al-amal. Iman niku nggih tauhid niku. Amal niku napa? Nggih wujude syariat niku. Agama niki cagake nggih loro niku. Menawi syariat kita niki sahih, kita ugi kedah napa nyaini tauhid kita. Nyaini tauhid lan nyaini syariat niku ya minangka taat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados taat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala niku isine kita niku kudu ngertos faham syariat lan faham tauhid. Sehingga kita anggere taat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menika saged ya sahih zahir lan batine. Pramila ngaji kados mekaten menika ingkang dipun ya aturi dipun perintah dening para ulama kalebet guru kita Rama Yai Saiful Arif Billah niki mboten telas-telas, mboten entek-entek, mboten wonten komai, mboten wonten titike. Keranten napa? Keranten memahami agama niki mboten wonten batese. Ngantos napa? Ngantos tilar donya. Alias kita niki ya, mati. Ya. Sehingga kita sedaya menika ketatrapan ya mahami agama taat dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menika sepanjang masa. Keranten sepanjang masa kita niki kedah napa? Kedah ngelmoni ya, ngelmoni agama kelawan faham syariat, kelawan faham tauhid. Lan para santri, khususipun santri modern maupun salaf menika dipun didik ya dening Rama Yai supados napa? Supados faham temenan agama menika. Taat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menika ya bener-bener sae zahir batine. Menawi taat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menika sae lan taat menika minangka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mongko napa? Menawi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun remen dhateng kawulane Allah Subhanahu wa Ta'ala, mongko dosa-dosane menika bakal dipun sepunten.
Menawi dipun sepunten ya kawulane Allah Subhanahu wa taala menika nggih pasti dipun sayang dening Allah Subhanahu wa taala. Ya keranten menika wonten ayat kala wau wallahu disebut sebataken wallahu ghafurur rahim. Gusti Allah iku maha ngapura tur maha welas asih. Ya, menawi sampun disebut sepunten keranten piyambake menika terus ya ngawula dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, tegese taat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, terus DP dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya selama gesange ya Gusti Allah nggih welas. Ya menawi welas ya no Allah berarti napa? Ridho. Menawi Gusti Allah ridho ya menika ya uripe gesange kawula menika nggih sangat-sangat kepenak. Sedaya ya napa ingkang dipun kersakaken donga-dongane dipun kabuli dipun ijabahi Allah Subhanahu wa taala keranten napa piyambake dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya ya dados umat Gusti Kanjeng Rasul ingkang tansah taat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, tansah selalu tobat dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita amin Allahumma amin, sehingga kita angsal pengapurane Allah Subhanahu wa taala lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makaten ingkang saged kula sampaiaken ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau iman kepada Allah Ta'ala, cinta juga kepada negara, peduli kemajuan bangsa dengan semangat belajarnya, dengan semangat belajarnya. Alhamdulillah. Syair yang ketiga disinggung oleh Romo Yai, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Cak Kobul ini termasuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Cak Kobul ini cinta kepada negara. Kenapa kok Cak Kobul cinta kepada negara? Karena Cak Kobul mengikuti syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Cak Kobul sekarang menghitankan anaknya? Ini termasuk cinta kepada negara. Kalau misalnya para orang tua cinta kepada negara, cinta juga kepada Nah, kalau Cak Kobul ini jelaskan cinta kepada Allah Ta'ala, jelas Cak Kobul ini mengikuti syariat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya Cak Kobul ini menghitankan putranya. Menghitankan putranya ini tanggung jawab orang tua. Kenapa tanggung jawab orang tua? Karena termasuk Cak Kobul ini memenuhi hak-hak putra, hak seorang anak. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan min haqqil walad alal walid. Sebagian dari hak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah pertama ayuhsina ismahu idawulida, memberikan nama yang baik ketika anak itu dilahirkan. Cak Kobul ini sudah jelas cinta kepada Rasulullah karena memenuhi hadisnya Rasulullah, memberikan nama pada putranya, namanya tadi Muhammad Ghazi. Nah, diberi kalimat, diberi kata atau isman Muhammad. Ini jelas-jelas Cak Kobul ini memberi nama yang baik.
kepada putranya. Yang kedua, tugas dari Cak Kobul, kewajiban Cak Kobul kepada anaknya, artinya hak yang diberikan oleh Cak Kobul kepada anaknya, yaitu ayu alimahu al-kitab, memberikan satu pembelajaran atau pendidikan. Cak Kobul ini mengkhitankan anak juga, namanya juga memberikan pembelajaran kepada putranya. Karena apa? Dengan mengkhitankan putranya yang namanya Muhammad Ghazi ini, berarti Cak Kobul mengajarkan kesucian bagi anak. Ngajari suci nang ini anak. Nek anak gak disunat, gak dikhitan, maka akan mengandung najis di dalam alat vitalnya, ada kulubnya. Di dalam kulub itu mengandung najis. Sehingga Cak Kobul memberikan satu pembelajaran mengkhitankan. Dengan Cak Kobul itu mengkhitankan putranya yang namanya Muhammad Ghazi, sekaligus nanti mengajarkan pendidikan sholatnya, ngajak sembahyang, ngajak ngaji. Karena terbukti Cak Kobul ya sering ngajak Muhammad Ghazi ke Singaputi. Ini termasuk Cak Kobul memenuhi atau ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga kewajiban Cak Kobul kepada Al-Ghazi adalah ayyuzawijau idza adrokah. Jadi menikahkan putranya ketika nanti ketemu jodohnya. Nah, ini Cak Kobul tugasnya. Jadi yang menikahkan putranya nanti ini Cak Kobul. Sehingga Cak Kobul ini juga termasuk yang namanya peduli kemajuan bangsa. Kenapa? Dengan maka memberikan pendidikan, dengan yang namanya nanti menikahkan dengan resmi, artinya dengan cara syariat Islam, otomatis Cak Kobul itu peduli dengan kemajuan bangsa, peduli dengan kemajuan negara. Kenapa? Karena Cak Kobul mendidik putranya. Nah, tetapi seperti itu, maka dengan semangat belajarnya Cak Kobul terus mendidik anaknya supaya belajar sekarang bagi santri-santri yang sudah akil balik, semangat belajarnya untuk ikut mensukseskan ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua dan semua bangsa Indonesia, mudah-mudahan semua dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup ini cuma sekali, harus sukses yang sejati. Kaya cukup ilmunya, kaya cukup hartanya, kaya cukup hartanya. Kesimpulan ingkang saged kula ambil saking syair pada malam hari ini, bahwasanya Romo Yai niku sering dawuh, sering ndika kali santrinipun, hidup ini cuma sekali, maka bagaimana caranya harus sukses. Niki kesuksesan niku sering diulang-ulang dalam baik dalam pelajaran agama maupun dalam sekolah-sekolah, apalagi yang mana kita ini statusnya sebagai santri, maka sering mendengar kata-kata al-ajru bi qadri ta'ab, yang mana yang artinya semua yang kita dapatkan itu tergantung apa yang kita usahakan. Semakin kita bekerja keras, maka semakin besar yang kita dapat. Maka dari itu
membahas tentang cinta kepada Allah pada malam hari ini, pada acara khitanan anaknya Cak Habul ini, maka kita tidak boleh melupakan sains atau ilmu pengetahuan. Apabila kita ingin sukses, maka kita harus terus mengejar pengetahuan. Kita tahu bahwa isi Al-Quran, isi kandungan Al-Quran itu ada enam. Pertama, membahas tentang akidah. Yang kedua, tentang ibadah. Yang ketiga, tentang akhlak. Yang keempat, tentang hukum. Yang kelima, tentang sejarah. Yang terakhir adalah tentang pengetahuan, sains. Itu sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu sudah bukti bahwa manusia itu disuruh untuk maju. Dengan adanya Al-Quran berarti sebuah tuntunan kita untuk menjadi lebih maju. Pernah kejadian NASA itu bangga dengan dirinya melakukan riset di luar angkasa, mendengar suara bintang seperti bintang mengetuk pintu, suaranya seperti pintu, tuk 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 tuk, seperti itu. Dengan bangganya mereka para ahli-ahli NASA itu waktu turun ke bumi itu ini nanti aku jadi terkenal gara-gara menemukan sebuah fenomena yang baru pertama kali. Ternyata dibawa ke pulang, diceritakan di bumi apa yang terjadi. Ternyata bintang pengetuk itu sudah ada dalam Al-Quran, surat At-Thaur. Nah, ternyata di Al-Quran sudah menjelaskan. Ternyata manusia baru-baru tahun-tahun ini saja menemukan bintang pengetuk itu. Itu tanda bahwa kekuasaan Allah, bahwa pengetahuan itu memang sudah ada dalam Al-Quran. Makanya kita harus terus menjunjung tinggi, menomorsatukan ilmu pengetahuan yang terutama didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ini kemauan yang sakit kalau sampai akan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luaskan keilmuannya, keliling dunia dakwahnya, maju wajib mundur haram, kerja keras meninggalkan yang haram, kerja keras wong kari ngetut noto ya. Iki lucu tuh nih, kari ngetut noto itu angel wis. Menurut pemahaman kula, hidup ini selalu berkembang. Tentu perkembangan ini banyak persaingan, banyak perlombaan. Untuk menghadapi itu, maka kita butuh keilmuan. Supaya ilmu kita niki terus bertambah, kita niki butuh nambah ilmu dengan istiqomah, dengan mengaji, dengan tentu itu adalah banyak pantangan, banyak ujian. Oleh karena itu kita harus tidak mengenal mundur, kita wajib maju, mundur haram. Keilmuan itu tidak hanya di akal saja, tapi butuh suatu kebersihan hati, sehingga keimanan kita ini terus kita pupuk, keyakinan kita pupuk, sehingga bisa meninggalkan yang haram. Karena yang haram ini bisa menggelapkan hati kita, bisa menggelapkan mata hati kita, sehingga arah kita nanti ini tidak akan lurus sesuai, tidak akan menuju kebenaran ketika hati kita ini gelap.
Oleh karenanya kita terus belajar menambah ilmu kita, terus menambah wawasan kita, sehingga kita yakin bisa dakwah keliling dunia. Kita yakini ini, karena dengan ilmu itu kita bisa mencapai kesuksesan. Dengan ilmu kita mencapai kesuksesan dunia, dengan ilmu juga kita mencapai kesuksesan akhirat, dengan ilmu juga kita bisa menyintai kepada Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman ini terus maju, berpikir kita terus maju, berpikir kita juga harus maju. Jika tidak akan terbelenggu, hidupnya takkan bermutu, hidupnya takkan bermutu. Saya memahami bahwa ngaji itu untuk mengetahui kita sebagai manusia itu paham tugas dan fungsinya, atau tugas akan kewajibannya. Yang saya pahami, contoh misalkan belajar, manusia itu punya naluri secara apa ya, secara tanpa diajari pun secara otomatis manusia itu punya daya belajar. Sama halnya ketika kita bicara harapan dan doa, manusia itu kalau masih waras, tergolong waras, pasti punya harapan, punya cita-cita, semuanya. Nah, ngaji hanya fungsinya untuk mengarahkan. Kalau Pak Yai di awal tadi menyinggung bahwa tawasul itu bagian dari dekengan, nah itu salah satu fungsi pemahaman ngaji, biar tidak salah dalam mewujudkan sebuah harapannya itu. Kenapa saya katakan bahwa manusia itu secara otomatis punya angan-angan? Anak cilik ini gak usah diajari mojo, kau naik gede sama jadi bisa mojo dia. Dia akan berproses dalam mojo. Tinggal kapan pinternya gitu. Kalau pengen pinter ya, pengen cepet pinter ya diajari. Kalau enggak ya butuh waktu lama. Tapi bahwa prinsipnya manusia itu akan berproses secara otomatis. Nah, saya memahami juga ngaji itu salah satu fungsinya menyadarkan kita bahwa sebagai manusia tidak akan menungsa. Nah, sindiran Pak Yai bahwa kita harus menjadi hamba yang sahih itu salah satunya itu. Bahwa manusia ingin kaya, ingin sukses, ya wajar namanya juga orang waras. Tapi ojo ke menungsan, nah itu fungsinya ngaji di situ. Wong sugih itu wajib. Tapi jadi persoalannya kemenungsan. Maka ketika Pak Yai mencontohkan jeding itu wajib ono goti, menurut saya itu tinggi sekali pemahamannya. Bayangin misalkan kini eman numpuk berarti pencerahan, berarti penyakit. Eman PDAM bayar setiap bulan kok dibuang gitu. Itu gambaran bahwa ya memang harus ada pembuangan. Sama di tubuh kita juga seperti itu, ada toksin-toksin yang harus dibuang, mereka jadi penyakit itu. Maka kembali lagi bahwa ngaji itu fungsinya tidak lebih membuat kontrol atau mengarahkan untuk kita sebagai manusia itu paham tugas dan fungsinya, paham dengan kewajiban-kewajibannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita keluarga tak punya, asal semangat belajarnya, insya Allah keliling dunia, meluaskan wawasannya, meluaskan wawasannya. Memahami saya pada hari ini yaitu cinta kepada Allah, yang intinya kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur dengan menjadi bagian dari keluarga besar Singa Putih. Secara tidak langsung bisa menuntun kita selalu bisa bertanggung jawab, berpikiran maju, menjadi contoh kepada anak-anak kita, generasi penerus Singa Putih, tanpa merasa minder ataupun tidak mampu. Tugas kita sebagai orang tua cukup mencurahkan perhatian, membersihkan hati kita, patuh, tunduk, menghabiskan waktu kita hingga merasa nyaman dan yakin, tidak mau berpisah sedikitpun dengan Allah, dan selanjutnya pasrahkan kepada Allah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan Allah yang Maha Suci, semua itu miliknya. Jika berkehendak Pasti nyata, jika berkehendak pasti nyata. Saya menafsirkan syair yang terakhir dari Imam ini, bahwa ini adalah penyemangat untuk kita semua, bahwa kita tidak boleh berkecil hati. Apapun yang kita inginkan di dunia ini, yang kita harapkan, yang bisa memajukan kita untuk meningkatkan derajat kita, harus kita raih. Jadi tidak pernah ada kata sempit bagi orang yang ingin meluaskan ilmunya, bagi orang yang ingin meluaskan pengetahuannya. Jadi untuk adik-adik terutama, jangan pernah berkecil hati, karena kita dilahirkan sebagai seorang muslim, ini sudah menjadi orang yang diberi keluasan. Jadi apa yang kita miliki, pengetahuan kita, kemudian ilmu pengetahuan kita, ini ibarat luasnya seperti langit dan lautan. Tetapi kita terutama sebagai seorang muslim yang sudah ditakdirkan untuk ada di jalan yang benar, itu insya Allah Allah akan selalu memudahkan kita. Kemudian karena itu marilah kita berserah diri, selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, sehingga apa yang mungkin adik-adik nanti merasa kecil hati, wah kok kayaknya ini tidak mungkin untuk saya, impossible untuk saya, itu harus diserahkan kepada Allah. Kita harus ikhtiar. Jadi di atas tadi sudah ada bahwa kita harus terus selalu ikhtiar. Semua miliknya memang, tetapi kalau kita meminta, insya Allah kita diberikan. Jadi semua seperti itu. Jadi motto saya itu adalah saya tahu itu tidak mungkin, tetapi saya selalu berharap. Itu yang kemudian menjadi motivasi saya dalam hidup, sehingga apa yang menjadi cita-cita saya, menjadi cita-cita kedua orang tua saya, alhamdulillah berhasil. Jadi seperti itu. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk menafsirkan atau menganalisis secara intrinsik maupun ekstrinsik dari syair yang luar biasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.